insya Allah tanggal 26 nanti genap 1 tahun kepemimpinan Arif dan Dista. Ya, tentunya beberapa hal yang kita fokuskan adalah bagaimana visi dan misi ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan yang paling penting adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus percaya bahwa kami hadir bisa menjadi leader untuk menggerakkan semua sisi baik ekonomi, sosial, politik, supaya Kabupaten Kebumen ini berkemajuan. Pertama, kita harus kuatkan konsep yang kuat. Kita FGD-kan dengan masyarakat diberitahukan. Ketika masyarakat sudah paham, kita laksanakan. Tentunya juga tantangan ada ya. Tantangan ada ini yang harus kita selesaikan, seperti halnya pada saat kami membuat jalan satu arah. Jalan satu arah ini adalah konsep bagaimana memperluas jalan di kota dengan pertumbuhan kendaraan yang sudah cukup tinggi, sekitar 2.000 per bulan. Salah satu konsepnya adalah memperluas jalan tersebut. Kalau memperluas jalan tersebut, pertama harus menggusur. Kedua, kosnya cukup besar, bisa sampai 80 miliar. Ketiga, pengembangannya hanya di jalan tersebut. Jalan yang lain belum tentu berkembang secara ekonomi. Dan keempat, tentunya pemerataan keekonomian yang baik. Sehingga kita buatkan konsep jalan satu arah. Tentu ada rintangan sedikit, tantangan bagaimana masyarakat yang sudah nyaman ke depan seakan seperti ini. Kemarin seperti ini, saya lebih nyaman, sekarang jadi muter-muter. Tapi alhamdulillah begitu konsep itu kita kuat, kita laksanakan dengan serius, masyarakat juga alhamdulillah sekarang menikmati, dan mereka datang menyampaikan, Pak Bupati terima kasih, sekarang Kebumen sudah lebih maju, merata. Kemudian kemarin juga kita berikan beberapa nama-nama ruas jalan, karena sudah ada undang-undang tentang rupa bumi, dan di Kabupaten Kebumen sebetulnya pendopo ini kan belum ada namanya, sehingga kita berikan nama Kabumian. Kemudian ada Jalan Kutuarjo yang ada di tengah kota, karena dulu adalah jalan nasional, sekarang sudah menjadi jalan kabupaten. Kita berikan nama Jalan Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional, tokoh Nahdlatul Ulama. Di sebelah barat ini juga kita ciptakan menjadi Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, pahlawan nasional, tokoh Muhammadiyah. Kemudian di sisi selatan, kalau orang bilang dulu adalah Gilianyar atau jalan baru, ini kita sudah menjadikan Jalan Kebumen Raya. Kebumen lebih hebat, Kebumen lebih besar, dengan konsep kami yaitu Kebumen menjadi yang semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak. Dengan slogan kami adalah manglingi, main nyenangi, lebih ngameni. Itu tujuan kami. Jadi sesuatu terus yang tidak ada menjadi ada, berkemajuan. Tujuannya adalah penyerapan tenaga kerja, bisa memudahkan masyarakat untuk bertrading di sana. Seperti adanya jalan satu arah, otomatis masyarakat untuk jualan di sana juga akan jauh lebih baik. Karena salah satu tantangan di Kabupaten Kebumen pertama tentunya adalah kemiskinan. Kabupaten Kebumen ini masih termiskin di Jawa Tengah, kemudian dengan tingkat stunting yang tinggi, kemudian juga dari pengangguran yang lumayan banyak. Pengangguran terbuka untuk milenial ini juga cukup besar, 6% lebih. Nah, inilah yang menjadi PR besar, dan visi misi kami yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, good governance dengan cara open governance, dan alhamdulillah ini kita buktikan di awal dengan penempatan para pejabat sesuai dengan kompetensinya, dilaksanakan oleh tim berzakat, kemudian juga ada tim ahli di sana. Kemudian dari seleksi tersebut ada 3 pejabat yang terjaring, dan insya Allah saya selalu komitmen siapapun yang di sana ranking 1, Bupati tidak akan melaksanakan wawancara, jadi langsung kita tempatkan menjadi petugas yang diharapkan. Jadi sudah tidak ada screening wawancara melalui Bupati. Insya Allah tim berzakat ini sudah tim yang profesional, ada pakar dari universitas, doktor minimal. Nah, saya yakin hasilnya sudah cukup baik. Beberapa hal untuk kemiskinan juga kita genjot, karena kita tahu pertumbuhan perekonomian pada saat pandemi COVID ini tentunya minus, sekarang minus sudah 3 lebih. Kemudian untuk pengangguran kita juga masih genjot. Nah, insya Allah beberapa investor di tengah pandemi ini di Kebumen juga ada pembangunan yang masuk. Kemudian juga
Untuk stunting kita alhamdulillah sekarang sudah turun 3% lebih, dari 15% lebih sekarang sudah 12% lebih. Bahkan Kepala BKKBN kemarin hadir ke sini dalam rangka melihat langsung Kabupaten Kebumen begitu cepat turunnya, intinya memberikan apresiasi dari program tersebut. Kemudian kita juga di Kabupaten Kebumen memiliki banyak sekali pondok pesantren, sehingga salah satu program Pak Asuh ini betul-betul menyentuh ke para santri. Jadi ada sekitar 3.000-an santri yang kita berikan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Kebumen, dan kita cek sudah berjalan cukup bagus. Kemudian juga ada program Kartu Indonesia Sehat atau BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini totalnya ada 29 miliar. Dan kita cek kemarin, kita verify ulang dengan kartu Kebumen Sejahtera yang kita masukkan, karena dari 71.000 masyarakat penerima ternyata setelah diverify sekitar 46.000. Ini kan ada kos yang cukup besar, tetapi tidak tepat untuk masyarakatnya. Kalau ada masyarakatnya itu kan lebih baik, tapi justru ini bisa masyarakatnya sudah meninggal, bisa masyarakatnya sudah tidak ada, sudah pindah. Ini memprihatinkan salah satunya di sana, sehingga kita screening betul, sehingga kita ciptakan kartu Kebumen Sejahtera. Iya, jadi begini, ketika ada program pengentasan kemiskinan, kita juga sudah komunikasi dengan Kementerian Desa. Pada saat itu beliau Pak Abdul Hamid hadir ke sini, kita paparkan bahwa kemiskinan ini harus dipisahkan antara kemiskinan yang sedang dan ekstrim. Dan kemarin Kabupaten Kebumen kita telah ada 5 kecamatan yang ekstrim. Ini mayoritas ada sisi utara, dari Kecamatan Sempor, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, dan Kecamatan Alian. Dengan kemiskinan ekstrim kurang lebih 2.000. Kita bekerjasama dengan Forkopimda, khususnya Kodim 0709, kita berikan salah satunya adalah jambanisasi. Jadi sudah di era seperti ini belum memiliki jambanisasi, ini kan sesuatu hal yang memprihatinkan, bahkan juga bisa membuat ketidakbaikan yang lain. Jambanisasi kita berikan, terus bedah rumah kita dorong, kemudian juga pendampingan di tiap-tiap desa ini juga sudah ada di OPD masing-masing, kita turunkan untuk melakukan pendampingan tiap-tiap program. Itu beberapa hal tentang kemiskinan ekstrim. Kemudian langkah-langkah pemerintah kabupaten, tentunya ritme itu kita laksanakan sedini mungkin. Sejak Januari ini perencanaan itu harus kuat kita laksanakan, dan pendampingannya juga seperti tadi, mana yang jompo, mana yang sudah tidak bisa bergerak, dan mana yang masih bergerak. Jadi jangan sampai masyarakat yang masih bergerak disamakan dengan yang jompo, otomatis bisa menimbulkan keperpanjangan yang tidak baik, seperti seperti malas. Nah, ini juga timbul, contohnya ketika saya kecil, ketahanan pangan itu kan cukup diperhitungkan betul. Kalau orang zaman dulu anaknya bisa sampai 9, tetapi ketahanan pangan cukup baik. Dengan adanya bansos-bansos tersebut, kita lihat beberapa di daerah kelapa sampai kering di atas, di pohon. Ini kan cukup prihatin. Padahal kalau kelapa ini sedikit berapapun itu ada nilainya. Bayangkan kalau sampai menjatuhi kepala kan justru menjadi mudarat. Nah, ini beberapa hal yang harus kita berikan ke masyarakat, bahwa bantuan-bantuan itu kalau tidak tepat sasaran justru merugikan masyarakat itu sendiri. Kemarin di Bulus Pesantren kurang lebih 22 ribuan masyarakat ini juga sudah menyatakan sebagai masyarakat yang mandiri.